guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab termokimia, yaitu subbab perhitungan entalpi reaksi menggunakan data energi ikat dan hukum S ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya atau di video saya sebelumnya pada bab termokimia ini, saya sudah jelaskan cara mencari entalpi reaksi dari data kalorimeter dan entalpi pembentukan. Nah, jika diketahuinya data energi ikat, tinggal kita gunakan rumus entalpi reaksinya itu energi ikat reaktan dikurangi energi ikat produk, atau simpelnya kiri kurang kanan ya. Nah, di mana tantangannya ketika kalian menghitung entalpi reaksi menggunakan data energi ikat, kalian harus membuat struktur bangun Lewisnya. Nah, sebagai patokan, biasanya soal yang sering keluar itu soal-soal yang struktur Lewisnya oktet atau duplet. Tinggal kalian hafalkan tangan atau strip dari masing-masing unsur ini ya. Kalau C, ini stripnya pasti 4 untuk oktet itu ya. Kemudian N dan P itu 3, O dan S itu 2, sedangkan F, Cl, Bri dan H itu 1 ya. Nah, di sini juga ada data beberapa energi ikat untuk beberapa jenis ikatan ya. Contohnya ini Br, F, dia energi ikatnya 237. Ini satuannya kilojoule per mol ya. Nah, data ini nggak perlu kalian hafal karena di soal pasti diketahui. Kalau di soal tidak diketahui, bisa jadi itu hal yang ditanyakannya ya. Nah, untuk contoh soal ini, di sini diketahui ada beberapa data energi ikat yang kamu bisa gunakan untuk menghitung energi ikat ini ya. Nah, di sini ada etena ketemu H2O menjadi etanol. Berapa perubahan entalpinya? Nah, berarti kita buat struktur Lewisnya dulu dari etana. Bentuknya seperti ini ya. C-nya ke sini stripnya H1, sini H-nya 1, kemudian ini rangkap 2. Begitu juga sama ya. Nah, intinya tangan C itu stripnya selalu 4. 1, 2, di sini rangkapnya 2 ya. Kalau kalian menemukan C rangkapnya stripnya lebih dari 4 atau kurang dari 4, itu pasti salah. Dan juga H itu pasti stripnya selalu 1 ya. Kalau ada H stripnya 2, jawaban kalian ketika membuat struktur Lewis itu pasti salah ya. Nah, kemudian H2O struktur Lewisnya seperti ini, dan CH3, CH2OH struktur Lewisnya seperti ini ya. Nah, berarti tinggal kita gunakan rumus energi ikat reaktan dikurangi energi ikat produk. Di mana untuk yang reaktan, energi CH-nya ada 1, 2, 3, 4. C rangkap C-nya ada 1, kemudian OH-nya ada 1, 2 untuk yang reaktan. Untuk yang produk, ini saya nulisnya ke bawah ya, secara vertikal. Nah, kemudian di sebelah kanan ada CH 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian C tunggal C-nya 1, C tunggal O-nya 1, OH-nya 1. Nah, di sini kalau kalian menemukan ada bentuk atau data energi ikat yang sama antara reaktan dan produk, bisa kalian coret dulu atau kalian operasikan kurangi dulu. Biar kenapa? Untuk mempermudah perhitungannya. Biasanya angkanya suka gede-gede. Untuk kalian mungkin ada beberapa yang malas hitungnya. Nah, di sini jadi CH dengan CH bisa kita coret ya. Yang sebelah kiri habis, yang sebelah kanan sisa 1 ya. Kemudian OH dengan OH bisa kita coret. Yang sebelah kanan habis, yang sebelah kiri sisa 1. Atau bisa kita tulis ulang, jadinya 1CC tambah 1OH dikurangi 1CH ditambah 1CC ditambah 1CO ya. Tinggal kita input angkanya. Untuk CC, C rangkap C ya 607,
O tunggal H 460, kemudian CH-nya 410, C tunggal C-nya 343, C tunggal O-nya 351. Berarti tinggal kita kurangkan hasilnya 1067 dikurangi 1104, didapat hasilnya minus 37 kJ per mol. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang C. Nah, untuk soal berikutnya, di sini ada 3 buah data energi ikat yang diminta kalor yang diperlukan untuk pembentukan 2 mol asam fluorida. Nah, berarti kalau pembentukan asam fluorida, HF-nya ini sebagai produk ya. Karena di sini diminta dalam bentuk atau dalam jumlah 2 mol, berarti koefisiennya kita harus beri 2 ya. Artinya ini kan pembentukan 2 mol asam fluorida. Nah, HF ini terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur fluorin ya. Ini kebetulan reaksinya udah setara ya. Nah, berarti ketika kita buat struktur Lewisnya, jadinya seperti ini ya. H strip H, karena H itu pasti ikatannya tunggal, F juga sama ikatannya tunggal, HF juga sama ikatannya tunggal. Berarti ini tinggal kita gunakan rumus energi ikat reaktan dikurangi energi ikat produk. Yang reaktan ada HH dan F strip F, yang kanan ada 2 buah H strip F. Berarti kita input angkanya 436 tambah 157 dikurangi 2 dikali 567. Jadinya 593 dikurangi 1134, didapat hasilnya minus 540 kJ. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang E. Kemudian perhitungan entalpi reaksi yang keempat atau yang terakhir itu menggunakan hukum Hess. Hukum Hess sendiri itu berbunyi entalpi reaksi tak bergantung pada jalannya sebuah reaksi, tetapi bergantung pada hasil akhir reaksi dari reaksi tersebut. Intinya, kalau kalian menemukan ada beberapa tahapan reaksi atau jalur-jalur reaksi, hanya dipengaruhi dari keadaan awal dan akhir. Nah, di sini hal yang harus kalian perhatikan dalam hukum Hess itu, ketika kalian dalam pengerjaan soal, jika kalian menemukan ada reaksi atau persamaan termokimia di balik, maka delta H-nya berubah tanda. Artinya kalau tadinya yang endoterm jadi eksoterm, yang eksoterm jadi endoterm. Kemudian kalau reaksinya koefisiennya dikali atau dibagi N, maka perubahan entalpinya juga dikali atau dibagi N ya. Dan jika ada 2 buah reaksi digabung, maka delta H-nya juga ikut digabung atau dijumlahkan ya. Nah, nanti dalam hukum Hess ini ada bentuk soalnya yang diketahui tahapan reaksinya berbentuk diagram atau berbentuk siklus ya. Ada juga yang tahapan reaksinya diketahui beberapa persamaan termokimia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, untuk soal yang pertama, di sini diketahui ada siklus reaksi ya. Nah, untuk mengerjakan soalnya, kita langsung lihat dari pertanyaannya. Di sini kan diminta entalpi penguraian 80 gram gas SO3. 80 gramnya ini bisa kita abaikan dulu. Kita fokus dulu mencari entalpi penguraian gas SO3 dari siklus reaksi ini ya. Nah, yang namanya dia penguraian berarti penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya. Berarti yang ini ya. Yang tadinya SO3 berubah menjadi S plus O2. Nah, kalau dari sini ke sini, ini bukan entalpi penguraian, tapi dia bukan entalpi penguraian standar ya. Kenapa? Karena di sini SO2 itu masih bentuknya senyawa juga ya, bukan unsur. Nah, ketika SO3 dari sini kan bisa langsung ke sini, bisa juga dia muter ke sini. Jadi melewati dulu SO2 plus O2, kemudian menjadi 2S plus 3O2 ya. Nah, berarti dari sini
ini seperti kita menjumlahkan vektor ya. Entalpi reaksi ini berarti sama dengan minus delta H3. Kenapa ini minus? Karena kan dia dari sini ke sini, kita bisa muter ke sini juga ya. Saya menggunakan cara ini aja ya, simple. Nah, kenapa? Karena dia berlawanan dengan arah yang diinginkan yang warna merah. Makanya tandanya minus. Begitu juga yang delta H2. Nah, sehingga tinggal kita input angkanya ya. Berarti minus 197 dikurangi minus 593. Berarti didapat hasilnya positif 790. Ingat, positif 790 ini untuk penguraian 2 mol SO3. Yang jadi pertanyaan itu penguraian 80 gram SO3. Berarti 80 gram ini kita cari molnya dulu. Didapat 80/80, 1 mol. Artinya yang diminta untuk 1 mol ya. Jika 2 mol butuh 790, kalau 1 mol butuh berapa? Berarti A-nya tinggal 790 kali 1 bagi 2. Didapat positif 395. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang B. Nah, contoh soal berikutnya, di sini ada diagram reaksi ya. Kita lihat langsung ke pertanyaannya. Diminta entalpi penguraian gas CO2 menjadi unsur-unsurnya. Berarti si CO2 ini posisinya ya, dia pengen terurai menjadi unsur-unsurnya. Berarti menjadi 2C plus 2O2 ya. Kalau ke yang ke tengah ini CO, dia juga bukan unsur tapi senyawa ya. Nah, yang diminta berapa perubahan entalpi reaksi ini? 22 gram ya, kita abaikan dulu ya. Berarti 2CO2 menjadi 2C plus 2O2. Nah, untuk mencari delta H reaksi ini tinggal kita lihat saja. Ini kan minus 788 supaya jadi 0. Berarti delta H-nya positif 788. Nah, kalau kalian ada soal bentuknya diagram sel panahnya ke atas, pasti jawaban kalian itu harus positif ya. Berarti dari diagram reaksi ini kalian dapat info untuk penguraian 2 mol CO2 ini menjadi 2 mol C plus 2 mol gas oksigen perlu energi positif 788 ya. Nah, sedangkan yang jadi pertanyaan untuk 22 gram gas CO2. Berarti 22 gram ini kita konversi dulu ke mol. Jadinya 22 bagi 44 hasilnya 0,5 mol. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau 2 mol ini kan didapat 28788. Yang jadi pertanyaan kan untuk 0,5 mol dapatnya berapa? Berarti tinggal 788 kali 0,5 bagi 2. Hasilnya positif 197 kJ. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang D. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada 3 buah persamaan termokimia. Kemudian diminta tentukan berapa entalpi reaksi untuk pembakaran 11,2 liter gas C2H2. Nah, 11,2 liternya ini bisa kita abaikan terlebih dahulu ya. Kita fokus ke reaksi pembakaran C2H2. Jadi yang namanya entalpi pembakaran itu pasti direaksikan dengan oksigen. Karena yang dibakar hidrokarbon, berarti hasilnya produknya jadi CO2 plus H2O ya. Tinggal kita setarakan. Nah, kemudian dari 3 buah reaksi ini, gimana caranya supaya bisa mendapatkan entalpi reaksi ini ya? Berarti kita tinjau satu-satu. Pertama yang C2H2. Nah, C2H2 ini dia kan pengennya di kiri jumlahnya 1. Nah, ini juga di kiri jumlahnya 1. Berarti reaksi yang ketiga itu tetap. Atau kita tulis ulang ya, karena yang diinginkan dan yang diketahui sudah sama ya. Kita tulis ulang. Kemudian kita cek yang O2. Nah, O2 ini ada di reaksi kedua dan juga ada reaksi ketiga. Ada reaksi kedua dan reaksi yang pertama. Nah, ini sulit ninjaunya.
kita pindah ke CO2. CO2 ini inginnya di kanan, jumlahnya 2. Nah, reaksi pertama ini ada CO2-nya ya. Nah, dia inginnya di kanan, jumlahnya 2, sedangkan ini udah di kanan tapi jumlahnya 4. Berarti reaksi pertama bisa kita bagi 2 ya. Sehingga didapat seperti ini, koefisiennya kalian bagi 2 semua ya. Dan delta-nya juga kalian bagi 2 ya. Nah, kemudian yang terakhir kita tinjau H2O. Nah, H2O ini kan ada di 2 tempat juga ya. Nah, kemudian H2O ini dari reaksi pertama ini kan udah didapat, setelah dibagi 2 ada 3H2O di sebelah kanan, jumlahnya 3. Sedangkan yang diinginkan H2O di kanan itu jumlahnya cuma 1 ya. Artinya H2O yang jumlahnya 3 ini harus kita kurangi sebanyak 2. Nah, caranya gimana? Caranya kita gunakan H2O yang reaksi yang kedua ya. Nah, ini H2O-nya fasanya sama harusnya ya. Ini sama-sama gas. Kalau bukan fasanya gas sama ini nggak bisa dikerjain. Nah, berarti reaksi yang kedua ini harus kita balik kemudian kali 2. Berarti yang tadinya H2O-nya di kanan jadi di kiri. Kemudian H2 plus setengah O2-nya ini jadi di kanan ya, kemudian dikali 2 sehingga koefisiennya jadi 2, 2 dan 1. Kemudian delta-nya karena dibalik jadi positif, karena dikali 2 jadi 572. Nah, tinggal kita gabungkan reaksinya. O2 di kiri dan di kanan ada ya. Di kiri jumlahnya 7/2, di kanan jumlahnya 1. Makanya di kiri sisa 5/2. Kemudian H2 di kiri dan di kanan sama jumlahnya sehingga habis. Kemudian C2H6 di kiri dan di kanan jumlahnya sama sehingga habis. Dan H2O di kiri 2, di kanan 3, berarti di kanan sisa 1. Tinggal kita gabungkan sehingga di reaksi sisanya menjadi C2H2 plus 5/2O2 menjadi 2CO2 plus 1 buah H2O. Delta-nya tinggal kita gabungkan atau kita jumlahkan, didapat nilainya minus 1305. Nah, ini belum selesai ya, karena dia diminta untuk 11,2 liter. Dari reaksi yang warna biru ini bisa kita ambil kesimpulan kalau saya punya 1 mol C2H2 didapat energinya sebesar 1305 ya, atau dibebaskan sebesar minus 1305. Sedangkan yang jadi pertanyaan, berapa energi untuk 11,2 liter? Berarti ini kita ubah dulu ke mol. Karena dalam keadaan STP, keadaan standar ya, tinggal kita bagi 22,4. Hasilnya 0,5 mol. Tinggal kita bandingkan, kalau 1 mol dapat atau dibebaskannya minus 1305, kalau 0,5 mol dibebaskannya berapa? Tinggal kita kali silang, didapat hasilnya minus 652,5. Artinya dia melepaskan energi sebesar 652,5 ya. Jadi opsi jawaban yang benar itu yang A. Nah, demikian untuk video kali ini. Dukung terus channel ini biar saya makin semangat untuk mengupload video-video selanjutnya dengan cara kalian like, share, and subscribe ya.